Ibadah online Tara. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, semuanya Katare undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Sama-sama katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Eits, adik-adik, jangan duduk dulu. Masih bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi. Nyanyi buat Tuhan. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, Tuhan mengasihiku. Dia pegang masa depanku. Tuhan mengasihiku. Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Dari awal ya adik-adik ya. Lebih semangat lagi. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia,
memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Lebih semangat lagi. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi datang di hadapan Tuhan. Sambil berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Nyanyikan pujian ini dari awal adik-adik. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari semuanya sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Tere berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Sebentar Tuhan, kami mau
menerima firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti maksud Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Dalam 3 minggu terakhir, kita belajar bahwa beribadah kepada Tuhan itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan dengan segenap hati dan rasa hormat. Dan tujuan beribadah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi karena kita sayang Tuhan Yesus, mau memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita di 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya, latihan badan atau olahraga itu berguna agar tubuh jasmani kita sehat. Tetapi rohani kita juga harus dilatih agar kuat, yaitu dengan beribadah. Beribadah di sini bukan hanya sekolah minggu atau IO loh, tetapi mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Lalu lanjutan ayatnya adalah karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, selain janji keselamatan kekal bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, ibadah juga mengandung janji untuk hidup kita di dunia ini, yaitu berkat, damai sejahtera, sukacita, dan hidup berkemenangan. Firman Tuhan yang akan mengajar dan mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran, yang nantinya akan diturunkan ke anak cucu. Sekarang kita lihat dan bandingkan hasil penyelidikan terhadap 2 orang berbeda. Orang pertama bernama Max Judges yang tidak percaya Tuhan, tidak takut Tuhan, dan melarang anak-anaknya ke gereja. Setelah 200 tahun, Max memiliki keturunan banyak, ada 1.200 orang. Tetapi hidup keturunannya rusak atau tidak baik. Ratusan orang jadi gelandangan dan pengemis. Dari remaja, mereka sudah keluar masuk penjara. Ratusan keturunannya jadi pelacur, jadi pemabuk, pencuri, bahkan 7 orang jadi pembunuh. Keturunan Max merugikan pemerintah lebih dari $500.000 untuk rehabilitasi dan sama sekali tidak berguna bagi masyarakat. Mengerikan ya. Menjadi keturunan yang tidak percaya Tuhan dan jauh dari berkat. Sekarang kita bandingkan hasil penyelidikan terhadap orang kedua bernama Jonathan Edwards yang hidup beribadah dan takut akan Allah. Istrinya, Sarah, mendidik anak-anaknya menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang imannya diturunkan terus ke anak cucunya. Setelah 200 tahun, keturunan Jonathan ada 700 orang lebih dan menjadi generasi yang berkarakter atau bersifat baik dan hidupnya sukses. 320 orang jadi pendeta atau penginjil dan dosen teologi. 120 orang jadi profesor ilmu pengetahuan. 110 ahli hukum atau pengacara. 60 jadi penulis buku berkualitas. 60 jadi dokter. 30 jadi hakim, 14 orang jadi rektor universitas. Bahkan 4 orang jadi anggota Kongres Amerika Serikat dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Wow, hebat ya! Keturunan Jonathan tidak pernah merugikan negara $1 pun. Malah menjadi berkat dan berguna bagi masyarakat. Benar-benar luar biasa. Ini bukti janji Tuhan bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, yang setia beribadah dan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Keluarga anak cucunya diberkati. Keturunannya menjadi orang benar dan menjadi keturunan yang perkasa di bumi.
Yuk, kita mau menyerahkan hidup kita untuk lebih rajin dan sungguh-sungguh beribadah yang mengandung janji Tuhan dan berkat Tuhan. Paulus dan Silas sampai di kota Filipi. Pada hari Sabat, mereka menyusuri sungai dan menemukan tempat sembahyang orang Yahudi. Ada perempuan-perempuan di situ yang sedang berdoa atau beribadah kepada Allah, tetapi belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Paulus pun menceritakan tentang Tuhan Yesus yang karena kasih-Nya datang dari surga, menjadi manusia, mati di salib untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus lalu bangkit, naik ke surga. Salah satu perempuan-perempuan yang mendengar pengajaran Paulus itu bernama Lydia, seorang penjual kain ungu yang taat beribadah. Kain ungu pada zaman itu adalah kain yang sangat mahal. Biasanya dipakai oleh para bangsawan dan raja-raja. Berarti Lydia ini pengusaha wanita yang sukses di zamannya. Setelah mendengar pengajaran Paulus, Lydia membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Lydia bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada keluarganya. Kemudian Lydia dan orang-orang seisi rumahnya dibaptis sebagai tanda beriman dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Lydia merasa bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosanya. Maka Lydia mengundang Paulus dan Silas yang datang dari luar kota yang jauh untuk menginap di rumahnya. Paulus dan Silas terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka, lalu menangkap Paulus dan Silas, memasukkannya ke penjara. Tetapi karena pertolongan Tuhan yang ajaib, Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara dan bebas. Paulus dan Silas pun pergi ke rumah Lydia yang selalu membuka rumahnya untuk hamba-hamba Tuhan dan untuk tempat berkumpul saudara-saudara seiman. Paulus dan Silas mengajar dan menghibur mereka, lalu melanjutkan perjalanan penginjilannya. Lydia yang tinggal di kota Filipi dipercaya punya peranan yang penting atau banyak membantu terbentuknya gereja mula-mula di kota Filipi. Lydia bukan hanya taat beribadah, tetapi Lydia adalah wanita yang mengalami perubahan hidup setelah percaya pada Tuhan Yesus. Lydia menjadi penuh kasih, selalu melayani, dan menyerahkan hidupnya sebagai ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, ibadah itu bukan hanya rajin ibadah di gereja atau mengikuti I.O. di hari Minggu saja. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita. Hidup yang bagaimana? Tentunya hidup yang berubah sesuai firman Tuhan. Hidup yang tidak sombong, tidak iri hati, bohong, melawan orang tua, atau melakukan dosa-dosa lainnya. Setiap hari kita harus melatih diri kita untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi, melayani, sehingga hidup kita berkenan dan menyenangkan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh beribadah, mempersembahkan tubuh dan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah kita yang sejati dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya bisa menjaga hidup kudus sehingga hidup saya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan sebagai ibadah yang sejati dan memuliakan nama Tuhan.
Thank you, Jesus. I love you. Amin. Nah, adik-adik, sekian ibadah online hari ini. Ajak dan kasih link ibadah online ke teman-teman yang lain ya. Tetap stay at home, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Tada!